Oke, selamat malam kawan-kawan semua ya. Seperti kita ketahui, kemarin ada peristiwa sebenarnya yang menyakiti hati, sekaligus menyinggung profesi wartawan ya. Jadi untuk itu kami dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, ingin melaporkan orang yang menyebut bahwa wartawan itu punya otak nggak gitu loh ya. Nah, seperti kita ketahui, wartawan itu cerdas-cerdas loh. Jadi meskipun tadi pagi ya dia menyatakan memberikan permohonan maaf ya, permohonan maaf, tapi sepertinya itu hanya seperti kebiasaan yang hanya dilakukannya itu benar-benar belum melakukan permintaan maaf yang jujur dari dalam hatinya yang paling dalam itu. Jadi untuk itu kami sudah bersepakat PWI pusat yang kebetulan ketua umum kami tadi tidak bisa sempat datang ya. Jadi kami bersama dengan ketua bidang hukum, termasuk bendahara umum, dan saya sebagai direktur anti kekerasan wartawan di PWI pusat dan wakil sekretaris serta wakil bidang hukum. Nah, kami ingin supaya ini diproses secara hukum agar terang benderang apa dibalik pernyataannya itu. Mungkin kita sepakat semua wartawan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat bukan ini yang dimaksud kan, bukan lalu menghina profesi wartawan gitu loh. Nah, apapun nanti yang kami akan jelaskan kepada petugas, ya mohon sabar hasilnya nanti kami akan menjelaskan kembali apa nanti hasil laporan kami itu. Mungkin sampai di situ dulu, sampai nanti ketemu lagi kita. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain. Video yang telah kan sudah beredar luas sebenarnya video itu. Mungkin kawan-kawan juga sudah memiliki ya. Video-video apa yang disebutnya itu, yang marah-marah terhadap rekan-rekan kita. Nah, itu kita akan sampaikan nanti ke penyidik. Bukti awal aja itu. Ya, bukti awal. Nanti akan kita lengkapi. Dan ini mungkin bukan hanya PWI nanti ya. Kita sudah sepakat berbagai organisasi wartawan ya. Ya, kalangan pers, insan pers kan banyak itu organisasi pers yang nanti akan bersatu bersama untuk mendukung laporan ini. Mungkin gitu kira-kira. Pak Bisa, Ya. akan melaporkan ya? Oh ya, sudah pasti ya. Malam ini ya? Ini sekarang ini. Ya, oke. Bang, pasalnya soal apa, Bang? Apa itu? Ya, gini, mungkin kami belum bisa memastikan pasal itu, yang pasti ada unsur yang merendahkan martabat wartawan ya. Apakah itu nanti masuk di Undang-Undang ITE pasal 27A atau 433 KUHP yang baru. 433 atau 436, nanti biar kami konsultasi dengan penyidik nanti ya. Mana yang kami dikenakan ya? Iya. Cukup. Mungkin nanti setelah kita melapor baru kita jelaskan sekaligus nomor LP-nya kita akan berikan kepada kawan-kawan. Oke, terima kasih atas dukungannya. Hidup wartawan. Hidup. Oke, terima kasih ya kawan-kawan yang sabar menunggu. Meskipun tadi agak lama di dalam karena kita diskusi lebih intens ya dengan para penyidik. Lalu kita sepakati dibuatkan laporan ini dengan nomor laporan 5291 garing 7 Romawi garing 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Jadi dilaporkan di sini inisialnya HP ya. Dilaporkan dan kita berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Ini mungkin akan ditangani oleh Direktorat Cyber Crime ya. Nah, jadi mohon dukungan dari teman-teman terus mengawal kasus ini karena ini juga menyangkut menjadi profesi kita wartawan yang diperlakukan bahkan dilecehkan sedemikian rupa seperti apa yang beredar video di kawan-kawan juga mungkin sudah beredar videonya ya. Nah, semoga atas dukungan teman-teman, kasus ini bisa sampai ke proses pengadilan supaya bisa secara transparan, terbuka semua apa sih maunya dia, kira-kira terlapor ini. Mungkin ada pertanyaan kawan-kawan? Nah, tadi kita bahas dulu dengan penyidik kondisinya seperti ini, kita jelaskan, kita kasih
barang bukti video itu, lalu diputuskan dengan sepakat kita pasal berapa tadi itu kita kenakan ya? 424 KUHP baru 424 ya. KUHP. Ya. Nah. Baru. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian terhadap golongan dan termasuk apalagi seperti yang disampaikan itu. Bang, yang bersangkutan kan sudah menyampaikan permohonan maaf. Apa akhirnya memutuskan untuk membuat laporan polisi, Bang? Oh ya. Perkembangannya? Oh ya, kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Kita juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu loh dengan permohonan maaf itu. Ya mungkin bisa itu meringankan lah, nanti tinggal bagaimana hakim lah menilai itu ya, bisa jadi bahan meringankan gitu loh. Bang, seandainya HP ini mengajak untuk bertemu, misalnya untuk mediasi atau sebagainya macamnya, ada nggak Bang nanti rencana misalnya kalau sudah kesepakatan yang dicapai untuk mencabut laporan atau seperti apa Bang? Ya nanti kita lihat. Ya, pada dasarnya kita bukan mau memenjarakan orang loh. Ya, kita nggak mau menghukum orang loh. Kalau memang ada kesepakatan antara wartawan dengan dia ya, why not kan gitu ya. Ini sudah ada komunikasi belum Bang? Sampai saat ini dia tidak pernah menghubungi organisasi wartawan apapun. Bahkan orang yang ada, kawan-kawan wartawan yang ada di situ pun tidak pernah dihubungin. Secara pribadi dia minta maaf. Hanya di Instagram, saya mohon maaf katanya. Ya, iya hanya membuat video saja begitu loh. Nah, apakah begitu? Enggak. Jadi masih ada kemungkinan untuk mencabut laporan asalkan memang jikalau nanti ada mediasi. Ya tergantung lah. Apa sih yang nggak bisa gitu? Apa yang nggak mungkin? Nah, kalau ada niat baik dia yang tulus ya, well mari, gitu loh. Jadi ini juga satu pelajaran buat kita semua agar lebih menjaga mulut lah ya, jangan asal blak seperti kita paling berproses saja. iya seperti orang paling hebat gitu. Jadi berproses saja. Kalau memang ada niat seperti welcome, kita welcome kok, nggak ada masalah. Mungkin ada kawan-kawan selesai? Siap, makasih Bang. Oke ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.